Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, kalimat efektif dan kosakata baku dalam teks eksplanasi, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi kosakata baku dan kosakata non-baku pada teks eksplanasi, dan peserta didik dapat menuliskan kalimat efektif yang tepat dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Tata aturan ejaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan kalimat efektif antara lain tanda baca, penggunaan huruf kapital, penulisan singkatan dan akronim, dan kosakata baku. Mari kita pelajari ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paling tidak, kalimat efektif memiliki subjek dan predikat. Kedua, menggunakan kata baku. Ketiga, hemat dalam penggunaan kata. Dan keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Perhatikan kalimat berikut. Globalisasi berikan banyak manfaat pada para masyarakat Indonesia. Nah, pada kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang tepat adalah globalisasi memberikan banyak manfaat pada masyarakat Indonesia. Pada kata berikan berubah menjadi memberikan, dan para masyarakat mengalami penghematan kata menjadi masyarakat. Selanjutnya mari kita pelajari pola kalimat pada kalimat efektif. Yang pertama, globalisasi. Pada kata globalisasi merupakan subjek. Memberikan merupakan predikat, banyak manfaat merupakan objek, pada masyarakat Indonesia merupakan keterangan. Kalimat efektif yang baik menggunakan kosakata baku dalam penulisannya. Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sesuai ejaan dan aturan Pedoman Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang telah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan, kita dapat melihatnya dalam KBBI, baik secara online maupun dalam bentuk buku. Berikut contoh kata baku dan tidak baku. Pertama ada kata perilaku. Pada kata tidak baku menggunakan huruf P dan R, sementara pada kata baku menggunakan PR. Yang kedua ada produktif, kata tidak baku menggunakan V dan kata baku menggunakan huruf F. Kualitas, pada kata tidak baku menggunakan huruf W dan kata baku menggunakan huruf U. Teknologi, tidak baku menggunakan huruf H dan pada kata baku menggunakan huruf K. Dan terakhir ada zaman menggunakan huruf Z, kata bakunya zaman menggunakan huruf Z. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai kalimat efektif dan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Semoga kalian lebih memahaminya ya.
Sebagai tugas, bacalah teks eksplanasi yang berjudul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Setelah Ananda membaca teks eksplanasi yang berjudul Teknologi Hijau di Era Globalisasi, tugas Ananda yang pertama, carilah 5 kata tidak baku dalam teks eksplanasi dan tulislah kata bakunya. Yang kedua, carilah 5 kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi tersebut dan ubahlah menjadi kalimat efektif. Tulislah jawaban Ananda pada tabel berikut. Kerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.